Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Buya mau bertanya, hukum menikah dengan wali hakim sedangkan orang tua masih hidup itu seperti apa, Buya? Dan tata caranya. Baik, jadi begini ya. Kalau masalah menghalalkan pernikahan adalah sesuatu yang sangat mudah dan gampang. Akan tapi ketahuilah di dalam pernikahan pun harus ada keberkahan. Jadi guru fikih kalau bukan guru akhlak ini ngaco. Kalau hanya saya menghalalkan pernikahannya seseorang, saya suruh pergi lebih dari 2 marhalah, ditinggalkan bapaknya, sah nikah di sana. Cuman kan kurang ajar sama bapaknya. Anda misalnya dari Surabaya datang ke sini, Buya, abah saya nggak setuju, saya nikah. Terus saya pengen Buya nikahkan atau bagaimana? Saya diangkat sebagai muhakam, sah saya nikahkan. Tapi kan saya ngajari kurang ajar, bapaknya kenapa ditinggal? Jadi hati-hati kalau masalah menghalalkan pernikahan sangat mudah. Sangat mudah menghalalkan pernikahan dengan cara sangat mudah. Kalau tidak ada hakim nanti ada muhakam tahkim. Jadi jika ada wali hakim sementara bapaknya masih ada, dilihat. Kalau seandainya bapaknya itu adalah jauh dari dia, lebih dari 84 km, aman, nggak ada masalah secara keabsahannya. Sah? Lebih dari berapa? Atau bapaknya di sebelah rumah, cuman dia wali adl. Wali adl bagaimana? Bapak yang melarang anaknya menikah, padahal sudah ada yang sekufu dengan anaknya yang meminangnya. Maka haram bagi orang tua, karena orang tua nggak menikah. Kenapa nikah? Pokoknya saya nggak mau. Wah, keras. Sementara anaknya adalah bukan seorang anak saja, dia ada seorang wanita. Makanya hei para bapak, jangan pandang anak perempuanmu sebagai anak selamanya, tapi pandanglah dia sebagai seorang wanita yang punya hajat khusus. Sementara dia seorang yang takut kepada Allah, bergolak syahwatnya. Ada laki-laki peminangnya, sudah kufu, nggak juga abahnya, ngajukan proposal pernikahan nggak dianggap, nggak diterima, abah. Tapi seharusnya memang cari dulu, ustadz suruh menundukkan, naklukkan apa gimana, sampai kalau ternyata nggak bisa, sudah bermacam-macam susah, menikah. Bapaknya di sampingnya, wali adl. Justru dengan cara begini nolong biar tidak masuk wilayah zina. Sampai kalau bapaknya tetap melarang sampai anaknya zina, bapaknya masuk neraka itu nanti. Jadi kalau masalah menghalalkan pernikahan itu mudah. Cuman pertanyaannya, kenapa ada bapaknya kok sampai tidak pakai bapaknya? Kalau bapak saya melarang nikah dengan dia atau melarang menikah, beda loh ya. Kalau melarang menikah dengan dia berarti engkau kurang ajar dengan bapakmu, hanya karena kau sempit pikiran, dunia seluas daun kelor, kalau tidak dengan dia maka aku nggak mau, ini kurang ajar. Tapi kalau permasalahan orang tuanya nggak mau menikahkan dengan siapapun, adil. Cuman kalau orang tua mengatakan kau jangan nikah dengan dia, nak, oh kan masih ada dia yang lainnya, tenang aja, kok sempit banget pikiran gitu. Hilang 1 tumbuh 1000, begitu gayanya, biarpun gak laku-laku. Ibaratnya begitu ibaratnya. Jadi pertanyaannya, kenapa kok dia harus menikah tanpa bapaknya sementara bapaknya ada? Ini pertanyaan. Kalau wali adl bapaknya melarang, adl itu adalah melarang, haram, dia dosa, maka boleh dinikahkan oleh hakim atau muhakkam. Atau bapaknya 2 dari marhalah, lebih dari 2 marhalah, biarpun bapaknya mengizinkan tetap sah, tapi kurang ajar. Misalnya Anda seorang wanita datang dari timur, nggak punya masalah dengan bapaknya, contohnya apa? Saya nikahkan sebagai saya muhakam atau sebagai seorang hakim, sini sah, tapi saya ngajari kurang ajar. Jadi ada adab di dalam pernikahan ini, ridho walidain, ridho orang tua. Cuman ada, mohon maaf, tidak semuanya hukum semacam ini. Ada seorang wanita mungkin apa? Tidak boleh diketahui oleh siapapun, saya harus menikah. Kenapa? Di sana begini-gini, atau seorang janda dan sebagainya. Ada solusi. Banyak orang melakukan solusi, nikah saja, penting halal, selamat dan sebagainya. Ada banyak. Ini adalah hukum globalnya semacam itu, tapi detailnya atau permasalahan orang-orang itu berbeda. Nggak bisa disamakan antara si A dengan si B dengan si C. Maka paling tepat adalah datanglah dengan orang bijak yang alim, yang mengerti, akan memberikan solusi, jangan asal nikah. Dan kami himbau kepada semua ustadz, jangan hanya mengandalkan Anda seorang ahli fikih langsung main halal haramnya fikih, nggak ada adab, nggak ada irsyad, nggak ada petunjuk, membahayakan itu. Bahaya sekali. Maka kita gabung antara tasawuf dengan fikih, tasawuf dengan fikih seperti yang kita pelajari saat ini. Wallahu a'lam bishawab.